Cara sharing screen gimana ya? Oh ya. Ya. Nah, jadi nah ini kayak kita untuk memastikan kualitas dari performance management kita baik itu gimana. Jadi kita harus menekankan bahwa manajer sama karyawan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah performance ini. Terus habis itu melibatkan customer internal dan juga eksternal untuk setting standar. Habis itu gunakan juga sumber-sumber berbagai macam sumber untuk mengevaluasi karyawan gitu. Nah, ini proses quality control-nya, proses statistiknya. Jadi hasilnya tuh bisa macam-macam. Ada histogram. Histogram tuh yang kayak berdiri-diri gitu. Kalau scattergram tuh yang titik-titik. Terus Pareto kan yang 80-20, cause and effect, process flow, dan control chart. Nah, terus sumber informasi performance tuh ada macam-macam. Jadi itu untuk kita mengetahui job requirement dan juga opportunity karyawan dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi tuh yang perlu diperhatiin kita tuh bisa melakukan kayak performance appraisal-nya dari berbagai macam sumber nih. Ada manajer, terus subordinate kayak gitu. Nah, kalau manajer tuh kan dia lebih tahu nih tentang job requirement perusahaan apa gitu kan. Jadi dia jadi lebih oke nih buat nilai karyawan tersebut. Nah, tapi kadang manajer tuh kayak nggak punya opportunity untuk mengobserve karyawan secara terus-menerus gitu loh. Karena kan dia kan sibuk juga. Nah, terus berarti selanjutnya peers. Peers itu dia lebih bisa nilai performance karyawan, nilai temennya, karena kan dia ngelihat sehari-hari kan. Nah, tapi yang perlu diperhatiin, kadang ada unsur friendship sama unsur kayak sikut-sikutan rival gitu. Terus kadang tuh peers tuh atau rekan kerja tuh kayak nggak nyaman aja gitu nilai. Nah, kalau subordinate itu bawahan. Nah, ini tuh kita bisa lihat gimana karyawan tersebut menyampaikan feedback dan juga coaching bawahannya gitu loh. Nah, tapi kadang subordinate tuh merasa nggak enakan gitu buat nilai negatif atasannya kan. Terus kan ya udah. Nah, jadi mendingan kayak kita kayak anonim gitu ngasih lembaran penilaiannya, dan minimal yang ngisi itu 3 orang. Karena kan kalau cuman 1 atau 2 ketahuan kan yang ngisi siapa, jadi tetap nggak enakan. Jadi minimal 3. Nah, self itu karyawannya sendiri kan paling bisa buat nilai dia sendiri nggak sih? Jadi kita kasih juga tuh lembaran penilaian tersebut. Jadi itu memberikan karyawan tersebut waktu untuk memikirkan kembali nih performance yang telah dia lakukan. Nah, tapi kalau self itu biasnya tuh kayak orang tuh cenderung buat nyalahin kayak faktor eksternal gitu. Jadi misalnya kayak dia gagal nih dalam proyek ini. Oh ya, gagal karena ini soalnya nggak ada resource yang bagus atau apa gitu. Jadi kayak dia nyalahin masalah eksternal dibanding dirinya sendiri gitu. Nah, kalau customer
Contohnya kerjaan-kerjaan yang kayak bidang servis gitu. Kan nih misalnya kayak hotel tuh ngasih satisfaction card kan di roomnya setiap uh, selesai pengunjungnya datang, jadi supaya dia tahu gimana. Nah, gimana performance karyawannya. Nah, itu tuh juga sebagai sarana marketing perusahaan kita juga kepada customer bahwa oh kita memperhatikan kepuasan pelanggan loh kayak gitu. Gitu. Nah, terus ya udah. Nah, terus ada error-error nih dalam pengukuran performance. Pertama similar to me. Similar to me itu kayak, oh karena dia sama kayak gue, jadi kayaknya bagus. Contohnya kayak kita misalnya kita orang Jawa nih, terus kita lebih senang kerja sama orang Jawa ya, karena kan culture-nya sama kayak gitu, terus jadi kita lebih nilai dia lebih bagus. Nah itu tuh error tuh sebenarnya. Nah selain itu kontras tuh kebalikannya, karena kontras sama kita jadi kita nilainya negatif. Contohnya misalnya dia sukunya apa, terus kita sukunya apa, beda, terus ya udah kayak kita nggak cocok aja gitu. Padahal kan sebenarnya karena mungkin ada kayak stereotype atau gimana. Terus kalau distributional error tuh jadi kita tuh lebih misalnya dikasih kayak performance measurement lembaran gitu. Terus kalau distributional error tuh checklistnya kita tuh cenderung checklist yang cenderung 5 misalnya, cenderung yang paling bagus terus atau enggak jelek, terus atau enggak kalau orang Indonesia tuh seringnya di tengah, nilainya di tengah kayak iya oke gitu. Kan jadi nggak nilai sesuai kan, maksudnya jadi nggak tahu nih sebenarnya bagus atau enggak karyawan tersebut. Nah terus halo enhance error tuh kayak kita cenderung nyadarnya tuh pas kejadian awal saat kita ketemu karyawan tersebut atau akhir. Jadi misalnya kayak ada karyawan yang udah bagus nih, nah, tapi akhir-akhirnya doang nih dia jelek. Nah kita ngingetnya akhir doang, nah itu tuh error tuh sebenarnya nggak boleh. Atau kebalikannya ya kita ingetnya awal doang, misalnya pas awal dia datang kan kayak masih rapi gitu, terus ya udah kita ingetnya pas gitu doang. Kita emang cenderung ingetnya awal sama akhir. Gitu. Terus appraisal politik tuh lebih karena ya politik di kerjaan aja, jadi kayak ratingnya cenderung error. Nah, untuk mengurangi error-error tersebut, kita bisa mentraining raternya. Terus ya udah. Nah, terus selain di training, ada juga namanya kalibrasi. Kalibrasi tuh lebih ke kayak meeting, terus ada beberapa orang banyak gitu, nah terus ngukur satu orang. Jadi kayak menurut lu gimana nih karyawan ini? Saya menurut gue oke, terus nanti si B jawab, iya tapi dia ada yang kurang di sini gitu. Jadi kayak lebih ke diskusi gitu sih. Nah itu supaya nggak error, jadi nggak kayak cuman subjektif menurut satu orang doang, tapi menurut orang rame-rame. Nah terus jadi kayak untuk meningkatkan feedback performance, jadi setelah udah ada nilai performance manajemennya, kan kita kasih feedback nih. Nah itu gimana caranya biar oke? Jadi dikasihnya rutin, jadi nggak cuma setahun sekali, supaya kan performanya terus menerus terjaga kan, dan lain-lain yang bisa dibaca. Ya udah kayak gitu. Terus dan lain-lain. Nah, terus ya udah ini faktor saat menganalisis performa yang buruk nih. Jadi kita harus memperhatikan feedback juga, konsekuensinya, terus performance standar atau goals-nya, karakteristik karyawannya, sama inputnya. Nah ini tuh yang segi 4 diajarin dosennya waktu itu. Jadi kayak karyawan tuh dari performanya bisa dibagi 4. Kalau solid tuh dia kemampuannya tinggi, motivasinya juga tinggi. Kalau misdirect tuh
kemampuannya kurang nih, tapi motivasinya tinggi. Kalau underutilizer tuh kemampuannya tinggi, tapi motivasinya kurang. Nah, kalau deadwood tuh udah nggak bisa diupayain lagi, karena kayak kemampuannya kurang, motivasinya kurang, ya pokoknya susah deh dirubah gitu. Ya udah, ini withstand with legal scrutiny. Jadi job analysis tuh harus valid, terus ya pokoknya ini biar sesuaikan, biar objektif juga. Nah, terus ini ada juga nih performance management pakai GPS. Terus fingerprint, ini pakai teknologi gitu, tapi ya udah. Terus di track HP-nya, nah tapi ini kan kadang ada isu privacy juga kan. Gitu. Summary. Oke, selesai. Sekarang chapter, masih sharing kan? Tadi chapter berapa ya? Sekarang chapter 9. Employee development. Nah, employee development learning objektifnya. Nah, jadi sebelumnya di sini dulu deh. Employee development itu jadi kayak pengembangan karyawan, sama aja. Jadi gimana cara kita ngembangin karyawan tanpa mempedulikan misalnya kayak rasnya atau etnisnya apa atau umurnya gitu. Jadi karyawan-karyawan yang udah bekerja di perusahaan kita. Nah, bedanya training sama development. Kalau development itu tuh lebih ke orientasinya di masa depan gitu. Kalau training kan di masa ini, di masa kini. Jadi kalau development tuh menyiapkan perubahan-perubahan pada kayak responsibility dan requirement pekerjaan di masa depan gitu. Jadi misalnya kayak ada di masa depan, misalnya mau ada teknologi baru atau desain pekerjaan yang baru atau customer yang baru gitu. Nah, itu perlu diadakan development, career development. Ya udah. Nah, jadi kayak gitu. Terus protein karir tuh kayak perubahan yang terjadi pada karir karena perubahan interest, perubahan kemampuan, dan perubahan nilai, dan juga perubahan lingkungan kerja gitu. Jadi kayak orangnya pindah naik kerjaan, kayak pindah jabatan gitu. Nah, kalau psychological contract tuh ekspektasi karyawannya, psychological success, feeling atau pride-nya. Nah, terus career management system tuh membantu karyawan untuk memilih pengembangan apa yang sesuai sama dan memenuhi, jadi kayak sesuai sama tujuan karirnya dia gitu. Nah, assessment center. Assessment center tuh macam-macam, ada leaderless group discussion, interview, in basket, sama role play. In basket tuh kayak kita hadirin kondisi yang mirip dengan kerjaan gitu loh, kerjaan asli. Terus employee development approach. Nah, employee development itu ada macam-macam. Pertama kan formal education. Formal education itu bisa workshop, terus short course, atau kayak kelas MBA yang diambil karyawan pas sore gitu, atau enggak hari Sabtu gitu. Terus habis itu kayak coaching gitu. Ya pokoknya pendidikan formal. Nah, kalau assessment tuh ada
pertama MBTI. MBTI itu tes yang untuk mengukur profil psikologis gitu. Jadi terdiri dari kayak misalnya dia tuh ngukur energi. Energi itu ada extrovert, ada introvert. Terus kalau information gathering tuh ada sensing, ada intuitive. Jadi kalau orang yang sensing tuh lebih ke kayak ngumpulin fakta dan lebih detail gitu. Nah kalau intuitif tuh lebih ke nyangkutin possibility dan fakta dan hubungan-hubungannya gitu. Nah terus dia juga ngukur decision making. Decision making orang tuh ada thinking sama feeling. Kalau thinking tuh objektif, kalau feeling lebih subjektif. Nah terus kalau lifestyle, dia juga ngukur lifestyle. Lifestyle tuh ada judging, ada perceiving. Judging tuh orangnya lebih fokus ke goals, terus membangun deadline gitu, jadi lebih konklusif. Nah, tapi kalau perceiving tuh orangnya lebih enjoy gitu, terus lebih nyaman sama changing decision, sama dia lebih nggak suka deadline. Jadi nanti kalau MBTI tuh hasilnya nanti kayak 4 huruf gitu, ada misalnya ENTP atau ISTJ kayak gitu. Nah, terus assessment center. Assessment center kan tadi udah dijelasin. Nah, terus kalau benchmark tuh jadi kita patokannya sama perusahaan lain gitu. Terus performance appraisal tuh proses formal untuk mengukur kemampuan karyawan gitu. Nah, terus upward feedback tuh jadi kayak feedback dari atasannya gitu ya. Terus kalau nah yang 360 ini itu jadi feedbacknya dari macam-macam yang tadi, yang dari bawahan, terus dari teman kerja, dari atasan kayak gitu. Nah, kalau job experience itu kombinasi jadi kayak kombinasi job experience yang ada gitu, dari masalah-masalahnya, tugasnya, dan other feature. Jadi kalau job development yang job experience ini karyawannya bisa belajar skill baru gitu. Jadi kayak karyawannya dikasih job experience yang baru gitu. Nah, tapi jangan sampai kita ngasih job experience-nya yang malah bikin dia stres. Nah, kalau job experience ini ada macam-macam yang tadi jelasin sama interpersonal relationship. Nah, ini job experience. Jadi job experience kan ada macam-macam. Pertama job enlargement. Job enlargement tuh jadi menambah challenge atau responsibility baru ke kerjaan karyawan yang sekarang udah ada gitu. Jadi misalnya kayak dia suruh ngerjain special project kayak gitu. Nah tapi ya udah job enlargement tuh bisa ningkatin skill dari karyawan tersebut. Terus habis itu job rotation. Job rotation tuh memindahkan karyawan ke pekerjaan atau fungsi yang lain gitu loh. Nah itu tuh dapat meningkatkan pengalaman baru karyawan, terus bisa sharing knowledge juga, terus kayak biar refreshing juga, jadi nggak bosan. Terus nanti karyawannya jadi memahami fungsi-fungsi yang ada, fungsi-fungsi lain dari kayak divisi lain gitu. Terus habis itu meningkatkan problem solving juga. Nah, tapi kadang tuh malah karyawannya kayak jadi nggak termotivasi gitu, karena kan awal-awal dia harus adaptasi dulu kan, gitu.
Terus habis itu transfer. Nah, kalau transfer itu, jadi kayak kita memindahkan karyawan ke area lain, yang mempunyai responsibility yang mirip-mirip gitu, misalnya kayak direlokasi ke daerah lain gitu. Nah, itu yang harus diperhatiin, kayak keluarganya ngebolehin nggak gitu. Terus kan dia juga harus adaptasi juga kan, misalnya, lokasi yang baru tuh gimana, kayak gitu. Biasanya tuh yang mau tuh kayak misalnya dipindahin ke daerah lain gitu, tuh orang-orang yang punya ambisi karirnya tinggi gitu dan percaya kalau misalnya, penawaran itu tuh bisa kayak ningkatin kayak punya, mmm, masa depan yang bagus gitu loh buat kerjaannya, buat dia supaya sukses. Nah, kalau downward move tuh malah diturunin, jadi kayak dia dikasih responsibility yang lebih sedikit. Nah, itu tuh biasanya buat karyawan-karyawan yang performance-nya agak kurang. Jadi atau enggak malah buat misalnya kayak kita mau ngangkat, karyawan ke bidang manajemen nih, nah habis itu dia harus nyoba lower position, misalnya posisi supervisor buat dia ngerasain gimana jadi supervisor. Gimana kalau misalnya dia jadi supervisor supaya dia bisa tahu supervisor tuh kerjaannya gimana, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya downward tuh kayak kadang karyawan ngerasa agak kayak jadi dihukum gitu, dan malah dia lebih milih pindah ke perusahaan lain, gitu. Nah, terus kalau promosi berarti, dia dinaikin jabatannya yang lebih, responsibility-nya lebih banyak, kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya gajinya juga naik. Nah, orang tuh lebih lebih pengen nerima, karena kan emang gajinya naik juga kan. Terus habis itu kayak, dianya juga lebih berkembang gitu. Nah, tapi kekurangannya promosi tuh cenderung lebih dikit, kesempatannya buat karyawan. Ini kan yang tadi ya. Nah, terus habis itu temporary assignment. Jadi ini yang temporary. Nah, ada namanya externship sama sabbatical. Kalau externship itu kayak kita mindahin secara kayak temporary gitu ke organisasi lain supaya dia belajar ide-ide baru, teknik baru gitu. Nah, contohnya tuh misalnya kayak orangnya dipindahin suruh volunteer community project gitu misalnya. Terus kalau sabbatical itu kayak orangnya nggak kerja tapi digaji untuk dia ngelakuin hal lain, misalnya kuliah lagi gitu atau bikin sesuatu. Jadi yang untuk dia renew sama develop skill baru. Gitu. Successful mentoring program. Ini gimana supaya mentoring itu sukses. Jadi kita harus mengevaluasi programnya, terus employee development-nya tuh harus ada kayak reward-nya juga, terus waktunya harusnya spesifik, kayak gitu, terus purpose-nya harus jelas. Nah, terus mentornya juga harus dipilih yang bagus, dan sebagainya. Benefit mentoring. Career support, psychological support. Jadi selain karyawannya jadi tahu tentang hal-hal mengenai karir, terus dia juga disupport secara psikologis. Terus kalau grup mentoring program tuh pairing antara karyawan yang senior sama yang belum senior. Nah, coaching. Coaching itu tuh jadi kayak peer or manager itu ngebantu karyawan lain membangun skill dan kayak memberi reinforcement dan feedback gitu. Jadi
kerjanya jadi kayak proses itu one on one gitu, terus membangun kayak memberikan juga sumber karyawan tersebut kayak untuk nyari expert atau mengajarkan hal-hal kayak nyari mentor, course, kayak ngasih resource gitu juga. Ya, sama. Nah, career management proses. Jadi career management proses tuh pertama self assessment. Self assessment kan kayak kita nilai sendiri gitu apa career interest kita, value kita gitu, apa supaya kita tuh tahu rencana masa depan kita tuh gimana kayak gitu, jadi ngedesain gitu. Nah biasanya baiknya sih kayak disediain konselor juga untuk karyawan ini menginterpretasikan hasil dari tes psikologinya kayak gitu. Jadi kayaknya tuh semacam data gathering gitu. Supaya karyawan bisa mengidentifikasi perspektif hidup dia, skill dia, terus apa yang memotivasi dia, dan kontribusi unik apa yang akan dia bisa berikan kepada perusahaan gitu. Nah, reality checks tuh kayak feedback gitu. Ya feedback aja. Jadi supaya karyawan tahu opportunity apa yang bisa dia kembangkan. Nah, kalau goal setting itu tuh karyawan disuruh nentuin short term sama long term goal. Jadi kayak posisi apa yang dia pengenin, terus skill apa yang perlu dia kembangin, terus dia pengen kerjaan yang kayak gimana, terus habis itu materi-materi apa yang perlu dia pelajari kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatiin goal setting itu harus spesifik, termasuk di situ ada kayak tanggalnya kapan goal itu bisa dicapai gitu. Nah, terus habis itu diskusikan juga sama manajernya. Yang penting goal itu harus kayak menantang supaya orang tuh termotivasi buat mencapainya. Nah, kalau action planning itu karyawan menyiapkan action plan-nya gimana cara dia mencapai short term dan long term goal yang telah ditentukan yang tadi. Jadi kayak step by step-nya sama timetable-nya. Terus resource-nya apa aja kayak gitu. Terus orang-orang yang diperlukan untuk meraih development-nya apa aja gitu. Jadi kayak biasanya sih bangun career development plan gitu. Jadi terdiri dari kompetensi, terus habis itu strengths-nya dia apa, area of improvement-nya apa, career goal-nya apa, yang long term, short term itu, terus sama training yang dibutuhkannya apa. Nah, yang terakhir itu special issue nih dalam career development. Ada namanya glass ceiling. Glass ceiling tuh kayak invisible barrier gitu yang membuat orang tuh orang tuh susah buat mencapai posisi jabatan yang di atas. Contohnya biasanya kayak dialami oleh wanita atau enggak kaum minoritas gitu. Nah, cara mengatasinya sih kayak kita harus memberikan akses yang enggak diskriminasi gitu. Terus habis itu membiarkan mereka berpartisipasi dalam organisasi. Jadi kayak cewek dilibatin juga atau gimana gitu. Terus kalau succession planning tuh lebih ke proses untuk mengidentifikasi dan kayak nge-track gitu karyawan yang potensial. Jadi kan kalau di perusahaan itu kan ada waktunya posisi-posisi atas tuh kayak pada apa tuh namanya retire gitu kan. Nah itu kan harus digantiin kan. Nah kita tuh dari awal berusaha untuk nyari siapa sih kandidat-kandidat yang oke, yang kayak kandidat-kandidat yang
berprospek nih. Nah, kalau misalnya udah nemu, kita latih, kita develop buat dia akan menduduki jabatan pengganti orang yang retire itu di masa depan gitu. Terus kalau dysfunctional manager tuh kayak manajer yang kayak nggak efektif atau toxic gitu. Terus kayak arogan, terus konflik manajemennya buruk gitu. Nah, itu tuh perlu kita kasih assessment, training, dan juga konseling. Oke, selesai summary-nya. Nah, terus